Bapak-bapak lihat enggak ini? Lihat ini? Lihat ini? Lihat apa tidak? Nah, anggaplah ini dosa. Ya. Bohong, istri dikasari, suami diomeli, makan barang haram. Nah, ini anggaplah ini. Nah, kalau saya kasih begini, masih kelihatan tidak? Yang merah tadi masih kelihatan tidak? Tidak. Anggaplah ini kebaikanmu. Dosa tidak kelihatan karena lebih banyak kebaikan daripada dosa. Itulah makna hadis Nabi, tutupi kesalahanmu dengan nilainya 9,8. Nah, ibu bapak diam semua, diam ku semua diam. Kita dengar ini di atas. Ini kan bos barangkali ini semua ini, makanya dia di atas. Ayo Pak Kiai, Ketua Majelis Ulama, jangan mempermalukan ulama. Ayo. Diam kau, dengar kau semua. Ayo, salatullah, salamullah, rasulillah, salatullah, salamullah, alasin, ya. Tadi 9,5 ibu-ibu. Bapak-bapak 9,7. Sekarang 9,9. Kenapa? Ini suaminya Ibu Peggy yang undang saya. Ayo semua sama-sama kita, sama-sama. Semuanya Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Ayo kita salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat itu menutupi dosa-dosa kita. Itu yang disebut syafaat. Ayo salawat semua. Ayo semuanya yang di atas. Salatullah, salamullah, rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil sekali lagi, salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Pak, sejak ada Rasulullah Muhammad SAW, sudah lebih 1400 tahun, tiap Jumat di masjid pasti dibacakan ini ayat. Pak, bapak-bapak, masih ingat waktu Covid? Masih ingat waktu Covid? Masih. Ada kan pengumuman itu selalu didengar, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan berkumpul. Kenapa? Waktu itu penting.
Tiap hari diumumkan, pakai masker, pakai masker. Kenapa? Penting. Sekarang masih ada itu pengumuman? Masih ada? Tidak ada. Kenapa? Tidak penting nih. Ini ayat, ratusan ayat dalam Quran, kenapa hanya ini yang selalu dibacakan? Kap maraturot ayat kukurangnya. Tapi kenapa ayat ini selalu diulang-ulang tiap Jumat? Dan rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingatkan kepada kita semua orang Timika. Dasat, hati-hati kau. Mengaku kau Islam, belum tentu kau bisa mati bawa Islam. Itu makna ayat itu. Hati-hati, kamu bisa matimu tidak beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan rampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan judi. Tapi yang bisa membuat kita mati dalam kekafiran, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Dan salah satu barang haram itu menerima serangan fajar ketika pilkada yang akan datang. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Wani piro. Pak, saya serius ini. Tolong dengar, Bu. Ini dari semua kabupaten di Indonesia, Timika ini yang paling banyak emasnya. Iya toh? Saya dapat kabar dari Pak Maksimum, dia bilang, yo kau toh mau tahu kasih kampungmu. Saya kan tidak pernah ketemu langsung baru tadi. Apa beliau katakan? 7 triliun PAD-nya ini Timika. Mestinya makmur rakyatnya. Mestinya pembangunan bagus. Mestinya tidak susah lapangan kerja. Iya kan? Tapi karena kau memilih pemimpin Wane Piro, artinya Bapak Ibu kalau terima uang sogok, Pak, Bu, tidak usah panjang ceramah. Saya mau tanya, kalau kau terima 300.000, kau kaya tidak? Kalau kau terima 1 juta, kaya tidak? Enggak. Bapak-bapak, kalau kau tolak 300.000, miskin kau? Kalau kau tolak 1 juta, kau miskin? Tidak. Tapi yang pasti, kau terima sogok itu menentukan siapa pejabatmu yang akan datang. Percaya kalau ada orang menang pilkada karena sogok, maka pertama yang dia lakukan, kasih kembali modal. Modal dari mana dia dapat? Dari proyek pembangunan. Mestinya pakai semen 10, dia cuma pakai 5. Belum diresmikan sudah rusak. Kalau rusak siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Masyarakat. Tim sukses yang dapat proyek. Siapa suruh kondang kak? Ya, saudara, boleh miskin, tapi jangan jual harga dirimu. Saya orang Bugis selalu bilang, namo kasih asih kak, tapi ajak mupakatuna kak. Biar saya miskin, tapi jangan kau hina saya dengan 300.000. Itu orang beriman. Bisa? Kenapa nak cuma 25? Bisa tolak serangan fajar? 100 orang dia orang. Muka-muka serangan fajar semua ini. Bisa tolak uang sogok? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau dia ingkar janji, buat hidupnya susah dunia akhirat. Masih sano.
Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mau tanya, Pak, pernah lihat orang diantar jenazah? Pernah lihat antar jenazah? Ibu-ibu pernah lihat antar jenazah? Bukan pernah, sering. Kata Nabi, kalau kau diantar jenazah, 3 yang ngantar kamu, 3 yang mengantarmu, 2 balik, tinggal 1 yang temani kamu. Apa gerangan itu? Pertama, harta. Keluar semua harta. Mobil, motor, sepeda, keluar harta antar. Ada yang masuk ke kubur? Ada yang masuk di kubur? Ada, Pak. Apa? Kain kafan. Kamu merantau ke Timika, cari uang, rumah mewah, mobil ada, tidak ada rumahmu masuk di kubur. Tidak ada motormu masuk di kubur. Jangankan rumah, motor, handphone saja tidak boleh kau bawa. Jangankan handphone, kantong saja tidak boleh ada. Yang kedua, mengantar kita. Apa itu? Keluarga. Sanak keluarga, teman, handai tolan, anak, cucu, saudara, antar kita masuk di kubur. Ada yang mau masuk di dalam? Bu, dengar kau baik-baik. Kalau mati kau, Pak, tidak ada istrimu mau masuk temani, tidak ada anakmu mau masuk temani. Dia kubur kita, menangis dia kubur, tapi nak enjak-enjakku. Iya toh, dia menangis tapi nak enjak-enjakku. Iya toh. 3 yang mengantar kita, amal. Inilah yang setia, kemanapun kau pergi, dia akan ikuti kamu. Masuklah kita di kubur, kembalilah pengantar. Kata hadis, masih kentara suaranya kakinya orang yang terakhir melangkah dari kubur, datang malaikat bawa pertanyaan. 5 pertanyaannya. Tapi kalau baik solatmu, Pak, tenang, jangan kau pusing. Kalau bagus solatmu, tidak usah cemas. Kenapa? Solatmu yang akan jawab pertanyaan 5 ini. Kalau orang baik solatnya, datang, malaikat berkata, yang baik solatnya ini, bagus sembahyangnya. Marrabuka, siapa Tuhanmu? Solat berkata, Das'at, mundur kau. Waktu kau hidup kau rajin jaga saya, sekarang saya jaga kamu. Marrabuka, siapa Tuhanmu? Solat menjawab, Allahu Akbar. Mungkar geling kepala. Tahu jagonya ini. Ditanya lagi, Man nabiyuka? Siapa nabimu? Salat kita lagi menjawab, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat tambah geling kepala. Tahu tambah jago. Waalaikumsalam. Tahu tambah jago ini. Orang Timika ini. Itu kalau baik solatnya. Akhirnya Mungkar berkata, kir. Maju kok, nakir. Nabilan nakir. Sedangkan kau mundur, apalagi saya. Mundur. Dia naik ke aras Allah. Ya Allah, ada hambamu mati. Saya tanya, Marrabuka? Dia jawab, Allahu Akbar. Allah berfirman, bukan dia yang jawab itu, solatnya yang jawab. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat. Seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masya Allah. Masih ingat waktu pengantin baru, Pak? Masih ingat? Apa biasa dibilang waktu tak pengantin baru? Cepat nak pagi. Kenapa? Enak. Itu kalau bagus solatnya. Tapi kalau tidak beres solatnya, Nabi bilang malaikat, lama aku tunggu kau. Kau yang paling banyak ceritamu kalau orang ceramah.
Nak goreng godamnya, nak putar mi palu-palunya itu muka. Hah, metanolo taja cilaka. Iko na pegancang. Ditanya dia, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Kaget. Tunggu dulu, orang baru datang. Malaikat aja yang mau depan. Ditanya lagi, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Kaget, langsung dia jawab, "Ketuhanan yang Maha Esa." Pertama, orang menderita ketika masuk di kubur, orang yang al-mutahawil bis sholat, menganggap enteng sholat. Pak, saya yakin lebih banyak perantau di sini. Dia tinggalkan Jawa, dia tinggalkan Maluku, dia tinggalkan Sumatera, dia tinggalkan Sulawesi, datang ke Timika, merantau cari dunia, merantau cari uang. Tapi sayang, sampai di sini sholatnya tidak dia urus. Sampai di sini sholatnya tidak dia gubris. Ini yang selalu saya istilahkan, setengah mati bekerja. Begitu dia lapar, dia beli nasi bungkus. Sayangnya setelah ada nasi bungkusnya, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Paham? Beli nasi bungkus, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Inilah orang yang merantau dari luar sampai ke Timika tidak sholat. Apa gunanya kau jauh-jauh datang ke sini lalu kau tidak sholat? Apa alasanmu tidak mau sholat? Apa? Bilang kau apa? Apa? Tidak ada kecuali kutu. Hei, bos, Pak, dengarkan ini, dengar baik-baik. Hei, hei, kalau kau merantau ke Timika, sampai di sini susah kau kerja, menderita kau, ada pilihanmu? Ada pilihan? Ada. Balik lagi ke Sulawesi, selesai. Hah? Kau pegawai negeri, ndak suka kau bupati, ndak senang kau gubernur, ada pilihan? Ada pilihan? Ada. Pensiun dini, selesai. Ada ibu-ibu, suamimu cerewet, pelit, kasar, ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau ada pilihan. Bapak-bapak, istrimu cerewet, suka ngomel, malas masak, malas ngurus anak, ada pilihan? Dua pilihanmu. Kalau tidak cerai, tambah jadi dua. Iya kok. Jelas. Jelas. Menderita di dunia, bos. Menderita di dunia masih ada. Kalau menderita kok di dunia tidak lama dan masih ada pilihanmu. Tapi kalau masuk kok di kubur, masuk di kubur, ada pilihanmu? Ndak enak deh. Datang mereka, lari kok. Begitu kau keluar dari kubur, viral kau satu dunia. Siapa orang paling menderita di kubur? Al-mutahawil bis sholah. Dia gak sempajamu, tidak ada harapan. Kasihan kita jauh-jauh merantau dari Jawa, dari Sumatera, dari Papua, dari Maluku, dari Sulawesi sampai ke sini. Gajimu cuma 5 juta satu bulan, 7 juta satu bulan, lalu kau tidak sholat. Kalianlah orang yang paling bodoh. Apa susahnya sholat? Apa susahnya? Tidak ada bacaan ku hafal Ustaz. Datang kau berjamaah di masjid. Kalau imam sudah baca, diam, sah. Ustaz tidak bisa kena air, tayamum. Masih banyak di sini pasti tidak tahu tayamum. Tayamum, letakkan telapak tangan dinding, usap wajah. Ya, sudah itu letakkan tangan lagi, ini digulung, gulung ini lengan kanan sampai di atas siku. Jam tangan cincin buka, usap. Ini dulu usap. Sampai di sini dulu diusap. Ini dulu.
Sudah itu yang ini. Sudah. Selesai begitu Ustaz. Kasih begini. Selesai. Agapi. Di tengah hutan Ustaz. Masuk waktu sholat. Belum dicuci. Nah sudah kencing. Tidak dapat air. Caranya kalau di tengah hutan. Kencing tidak dapat air. Ambil kertas 3 lembar. Kalau tidak ada kertas, daun. Bagaimana caranya? Nah ini jangan kasih lihat ibu-ibu. Pertama, daun pertama gosok dari atas ke bawah, begini. Yang kedua ambil lagi, bawa ke atas. Ambil dari atas ke bawah. Jangan begini. Kenapa nih ibu-ibu heboh? Ya, paham. Kalau dapat air, wudhu lagi, cuci alena beliau, wudhu baru sholat. Kalau tidak dapat air, tayamum biar tidak dicuci, selesai. Apa pi? Sakit kau Ustaz? Tidak bisa kau berdiri, duduk makoh. Sariawan nggak Ustaz? Sampai yang sariawan makoh? Lah. Boleh. Allah tahu kau lagi sakit. Agapi. Apa pi? Nggak kuliah. Kita di tengah laut Ustaz. Nggak dilihat kiblat. Lihat kau di mana matahari terbenam. Kalau matahari terbenam di sana, arahkan badanmu, perahumu hadap ke sana. Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu goyang. Jangan aku goyang-goyang lagi. Iya, jelas. Nah, masuk makin dikubur. Maka dia Nabi tak. Kau dia gak sempajamu mbok. Itu semua amalmu yang lain langsung dihapus. Salat Pak. Saya sudah sholat Ustaz. Alhamdulillah kalau sudah sholat. Ayo datang jamaah di masjid. Alhamdulillah. Saya kemana-mana di masjid di Timika ini Pak. Selalu penuh jamaahnya Pak. Masya Allah hari ini saja sampai di luar. Apalagi kalau subuh. Penuh. Sampai di luar. Tidak ada di dalam. Hei. Tahu tidak orang berjamaah? Kalau berjamaah itu satu ada disebut imam. Di belakangnya imam, sebelah kanan ada namanya muballaghah. Tahu muballaghah Pak? Ada itu kalau kita di Masjidil Haram didengar di televisi. Nah bilang imam, Allahu Akbar. Ada yang teriak, Allahu Akbar. Imam bilang, Sami Allahu liman hamid. Rabbana lakal hamd. Muballaghah. Ada lagi namanya makmum. Makmum ini kita umumnya. Untuk jadi imam, ya, dengar baik-baik. Tidak boleh sembarang. Kenapa? Karena kalau salah imam, kacau jamaah. Contoh, Nabi bilang begini, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Baca umumnya orang hafal. Ada imam Pak, lampik pembacaan. Panjang sekali. Baru mau takbir, lama memang nih Pak. Apa nak aku tinggal langkah selesai nih? Iya toh? Kata Nabi, ringkaskan bacaanmu. Itulah sebabnya imam sebelum angkat takbir sunnah balik ke belakang sambil membaca salat jami' rahimakumullah, luruskan, rapatkan saf,
Tujuannya apa? Kita mau lihat ini jamaata. Kalau banyak orang tua, jangko selesai kodong. Ini yang jadi imam. Yang pertama nak baca Al-Fatihah. Nah lanjutkan apa? Surah Al-Baqarah ayat 15 sampai ke 55. La haula wala quwata illa billah. Sampai di belakang kasihan orang tua yang sudah pensiun, remati, batena na sesa. Begini itu remati di belakang. Nah, belum bisa selesai dalam hati dah lampai pembicara itu naik. Iya, iya toh. Baca yang umumnya ringkas. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya kita bisa husu ikut. Coba kalau imam baca Al-Fatihah, kita ikut. Kenapa? Kita hafal. Imam baca surah Wadduha, kita ikut. Kenapa? Kita hafal. Tapi ketika imam membaca surah Al-Baqarah ayat 5 sampai 60, dia husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ruku, belum bisa selesai, kita mau ikut. Tidak dihafal, terpaksa kita baca semua itu di dinding. Keadaan keuangan masjid, saldo pengeluaran khutbah Jumat 500.000, bayar listrik 1 juta, saldo total. Nah baca semua. Belum bisa selesai Pak Imam, nah baca lagi tuh kalender Persatuan Bugis KKSS Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Ketua Umum. Belum bisa selesai, nah baca lagi bajunya orang, tim sukses nomor 2. Ayo, siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Yang kedua tujuannya dianjurkan kau baca yang umumnya orang hafal, supaya apa? Kalau kau salah, ada yang bisa luruskan. Coba beda kalau imam salah, Wadduha kita bisa tegur, kita bisa husu ikut. Tapi kalau kau salah, wayalemu. Ada ini anak muda tidak tahu benar atau tidak. Jadi imam IPA, waktu nana baca Al-Fatihah aman, surah panjang na baca, hanya dia yang hafal. Begitu dia baca, tiba-tiba ada cicak jatuh, kena telinganya, stres. Orang stres, nah lupa sambungannya dalam hatinya. Apa sambungannya ini? Nah lupa betul. Dari belakang juga tidak ada. Suasana hening, diam semua orang satu masjid. Pak Imam bilang, tolong bantu di belakang. Nabila yang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba dari belakang sekali anak muda teriak, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ini kejadian waktuku kecil di kampung, kisah nyata. Sujud orang, lama sekali ketika sujud. Tiba-tiba orang bilang, kenapa nah lama sekali nih? Tidak seperti biasanya. Tiba-tiba ada teman saya nak angkat kepalanya, langsung teriak, wih, hilang imam. Ternyata yang ditunggu hilang di tempatnya, Pak. Dia keluar pintu samping, bubar sholat, kacau, tidak jadi berjamaah. Selesai sholat, datang itu imam, ditanya, Pak Imam, maga musalib jamaah, kenapa kau tinggalkan sab? Kentuk kana, mentukah. Pak Imam, lain kali kalau buang angin, angkat kepalanya orang, biar dilihat kau keluar. Apa nak bilang? Sengaja nak masiri kak, malu kak kau lihat. Siapa yang salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka itulah sebabnya dalam fikih sholat jamaah, jadi imam harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau salah imam, salah satu masjid. 27 November Timika pilih imam. Hati-hati pilih imam.
Jangan kau pilih imam hanya karena sekampungmu, karena bukan kau memilih ketua kerukunan. Jangan kau pilih imam hanya karena separtai. Jangan pilih imam yang kamu yakin bisa menyelamatkan bangsa, negara, dan agamamu di tempat ini.